Tolong aku. Jalang. Lihat kau lari kemana. Mohon padanya. Dengan penampilannya yang miskin. Apa yang bisa dia gunakan untuk menyelamatkanmu? Ikuti aku. Dio masih menunggumu. Kembali ke kamar denganku. Kumohon, lepaskan aku. Aku tidak ingin pergi bersamanya. Dikonfirmasi. Istrimu ada di Giangcheng. Selain itu, Sun Huan akan menyelenggarakan di Hotel 9 Langit pesta ulang tahun yang besar. Sepertinya aku datang ke Giangcheng adalah keputusan yang tepat. Dio memperhatikanmu adalah kehormatanmu. Jangan tidak tahu diri. Ayo pergi. Kumohon, lepaskan aku. Aku tidak ingin pergi bersamanya. Ayo pergi. Lepaskan dia. Orang desa ini, kau berani menyentuhku. Berlutut dan membungkuklah 3 kali untukku. Aku akan melepaskanmu. Membuatku berlutut. Kau pantas. Aku rasa kau bosan hidup. Di Giangcheng, kau berani memukulku. Memukulmu. Kau. Di Giangcheng ini, siapa yang memberimu keberanian untuk berani berbicara denganku seperti itu? Ya, gadis ini tidak ingin pergi denganmu. Mengapa kau masih mempersulitnya? Bocah bau. Kusarankan kau jangan ikut campur urusan orang lain. Jika tidak, aku akan menghabisimu. Kalau begitu, kita lihat apakah kau punya kemampuan itu. Kemampuan. Wajahku di Giangcheng ini mewakili kemampuan. Bagaimana? Kemampuan mengandalkan wajah untuk mengemis. Jangan bicara omong kosong. Malam ini adalah hari kematianmu. Karena kau sudah mengatakannya. Maka hari ini masalah ini. Aku pasti akan ikut campur. Tunggu saja. Ikan bakar kertas aluminium. Kalian berdua kemarilah. Masih berdiri di sana ngapain? Habisi dia untukku. Kau ini siapa sebenarnya? Spesialis untuk orang-orang yang suka menindas yang lemah sepertimu. Berani melawan kami. Ku beritahu kau. Dia adalah orang yang Dio perhatikan. Di Giangcheng ini, kau berani melawan Dio. Dio apa? Dio adalah Dio yang perkasa. Atau Dio yang tak tertolong. Kau berani menghina Dio. Aku rasa kau tidak akan hidup sampai malam ini. Apakah aku hidup sampai malam ini atau tidak? Bukan karena nama itu. Dio milikmu yang memutuskan. Siapa yang berani bicara sebesar itu? Sepertinya kau hebat sekali. Dio, kau harus membelaku. Ini bukan memukulku. Jelas-jelas memukul wajahmu. Tidak berguna. Sekelompok sampah. Enyah. Bocah. Aku rasa kau makan hati. Dan empedu beruang. Bahkan anjingku. Oh tidak. Berani menyentuh orangku. Aku sudah memukul orangmu. Lalu bagaimana? Kau. Anak muda. Kusarankan di Giangcheng, jangan terlalu kurang ajar. Kalau tidak akan mati dengan sangat buruk. Menghadapi kalian, yang hanya bisa menggonggong. Oh tidak. Kau. Hanyalah anjing yang suka menyerang diam-diam. Sombong. Menyinggungku di Giangcheng. Aku akan membuatmu tidak melihat matahari besok. Kau juga mengatur matahari. Kau sungguh hebat. Dio di Dacia Giangcheng juga dianggap sebagai tokoh yang berpengaruh. Aku ingin melihatmu di Giangcheng. Bagaimana kau bisa berpengaruh? Kau berlaga hebat di daerah sendiri, menindas yang lemah. Hari ini aku akan menunjukkan pada kalian bagaimana 2 kata keadilan ditulis. Bahkan berani memukul Dio. Aku rasa kau sedang terburu-buru bertemu Raja Iblis. Pukul dia. Aku masih merasa tanganku kotor. Kakak Dio. Siapa lagi yang tidak puas? Di Giangcheng berani main tangan dengan saya. Kaulah orang pertama. Urusan malam ini belum selesai antara aku dan kau. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Orangmu terus mengganggu gadis ini dan mengganggu makan malamku. Masalah ini kau harus memberiku penjelasan. Dia hanya seorang gadis penuang minuman. Aku ingin bermain bagaimana? Ya bermain saja.
Lihat siapa yang berani menghalangi. Bukan seperti itu. Aku diculik oleh mereka ke sini. Dia. Hari ini tidak ada yang bisa membawanya pergi. Kau tahu siapa pendukung di belakang? Saya. Dengarkan baik-baik. Salah satu dari 8 keluarga besar Jiangcheng. Keluarga Zhao. Meskipun 8 keluarga besar Jiangcheng hadir di sini hari ini, aku juga tidak menganggapnya penting. Bos, kau tidak bisa memprovokasinya. Jangan takut. Aku ingin melihat apa yang disebut pendukungnya. Seperti apa? Sombong sekali. Memukul anjing harus melihat pemiliknya. Hari ini aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Seperti anjing. Mengemis di jalanan Jiangcheng. Aku juga menyarankanmu. Sombong. Jangan terlalu tinggi menilai kekuatanmu sendiri. Sekarang minta maaf padaku. Dan gadis ini masih sempat. Masih bisa diampuni. Di Jiangcheng menyinggung kakak Diu. Anggap saja kau hidup sampai ajalmu. Omong kosong apa? Cepat panggil orang untukku. Sembilan lima tertinggi. Tuan Muda Zhao, pewaris Jiangcheng. Kau pasti mati. Benarkah begitu? Aku sangat tertarik. Tuan Zhao, angin apa yang membawamu ke sini? Kau dari mana? Namaku Feng Diu. Ayahku, Feng Jie, adalah manajer umum dermaga keluarga Zhao. Tuan Zhao, bisakah kau menghargai dan makan bersama? Hanya putra seorang manajer umum dermaga. Pantas makan denganku. Kau pikir kau siapa? Aku. Lucu sekali. Ku dengar ada orang berani membuat masalah di wilayahku. Mungkinkah kau? Betul, akulah orangnya. Bocah ini berani bicara dengan Tuan Zhao seperti itu. Otakmu rusak ya? Sekarang berlututlah untukku. Memohon maaf pada Tuan Zhao. Kau sudah diberi muka, kan? Kau pikir ayahmu siapa? Pantas bicara di sini. Tuan Zhao, maaf. Terutama bocah ini, bicara sembarangan. Dia sama sekali tidak menganggap keluargamu. Ada. Lagi pula, 8 keluarga besar Jiangcheng. Dia juga tidak menganggapnya penting. Karena itulah aku. Apa? Dia benar-benar mengatakan itu. Dia memang mengatakannya. Posisi keluargamu di Jiangcheng tidak bisa kami capai. Tuan Zhao, selama kau bicara malam ini, aku, Feng Diu, pasti akan memotongnya menjadi berkeping-keping. Tuan Zhao, kan? Sepertinya kau juga sok penting ya? Tutup mulutmu. Berani mengejek Tuan Zhao. Kau pikir kau Raja Naga Siada kah? Bagaimana menurutmu? Jika kau Raja Naga Siada, aku akan memotong kepalaku untukmu jadikan pispot. Hanya kau pantas jadi pispot Raja Naga. Satu kata lagi, aku akan memotong lidahmu untuk makanan anjing. Tahu siapa yang kalian singgung malam ini? Kau bilang kau sudah ke Jiangcheng. Kenapa tidak menemuiku sekalian? Keluargamu adalah keluarga kaya Jiangcheng. Aku tidak bisa menjangkaunya. Tadi kau tidak memberitahu mereka namamu. Untuk elemen gelap ini, tidak layak disebut. Namamu, Xiao Yun, di Siada Guo, sangat terkenal. Raja Naga, Xiao Yun. Bagaimana mungkin? Bukankah dia beberapa tahun yang lalu telah hilang? Hanya kebetulan namanya sama. Tidak tahan hidup lagi. Datang ke Jiangcheng untuk bergantung padaku. Lancang. Zhao Cheng, kau berani lagi berbicara dengan tuan seperti itu? Kau bosan hidup ya? Jiangdi, jangan lancang. Jiangdi. Mungkinkah komandan pasukan penjaga kekaisaran Yulong? Jiangdi. Benar-benar pedas. Sebelumnya selalu mengejekmu, menggunakan nama Xiao Yun untuk menipu juga tidak apa-apa. Sekarang berani merendah. Ada apa ini? Jiangcheng ini bukankah kota yang beradab? Mereka menangkap orang di jalan. Aku turun tangan untuk mencegahnya. Mereka malah ingin mematahkan kakiku. Masih ingin aku menjadi pengemis. Buta ya? Siapa yang memberi kalian nyali untuk menghina saudaraku? Makan empedu beruang ya? Tuan Zhao, Anda tidak akan menganggap anak miskin ini sebagai penguasa naga Xiao Yun kan? Siapa penguasa naga? Siapa dia? Dia hanya kebetulan namanya sama. Bahkan tidak pantas untuk membawa sepatu untuk Tuan Zhao. Anda hormati ayah saya, yaitu Feng Jie. Anda harus tidak tahu menilai orang, hanya mempermalukan Jiangcheng saja.
Presiden Feng. Anda memiliki putra yang baik. Saya beri Anda 5 menit untuk datang ke kedai di tepi sungai. Terlambat 1 detik, maka besok Anda akan dipecat. Tuan Zhao, saya buta. Ini semua salah paham. Jika salah paham, maka mudah. Seseorang. Tuan Zhao, urus sendiri. Anak durhaka. Apa yang telah kau lakukan? Tidak cepat berlutut. Jangan memohon padaku. Harus melihat keinginan Tuan Muda Xiao. Kalian masih harus menerima pengampunannya. Ayah. Aku putra satu-satunya ayah. Kurang ajar. Tidak berguna. Aku tahu salah. Menyinggung tokoh besar yang tidak seharusnya disinggung. Sekarang menyesal sudah terlambat. Tuan Zhao, jangan marah. Apa yang telah dilakukan putraku? Biar aku yang urus. Feng akan menanggungnya bersama. Bisakah Anda menanggungnya? Ya. Ya apa ya? Memperdagangkan wanita dan menyinggung saudaraku. Tangkap mereka semua untukku. Pemimpinnya. Penjara di penjara Kilin. Seumur hidup tidak bisa melihat sinar matahari. Yang lain, asingkan ke Gunung Taiyun untuk menambang. Tidak akan pernah diampuni. Ayah. Ayah selamatkan aku. Aku di sana lebih baik mati daripada hidup. Maafkan putraku, Tuan Zhao. Aku tidak mau masuk penjara Kilin. Tuan Zhao ampuni aku. Maaf. Saya salah. Tidak disangka. Dia benar-benar tokoh besar. Kegilaan langit pasti akan turun hujan. Orang gila. Pasti akan ada bencana. Bawa pergi. Jangan. Maaf. Saya salah. Diao Enhi. Aku minta maaf. Lao Xiao. Kali ini kau datang ke Jiangcheng. Untuk apa? Mencari istriku. Feng Wanning. Ada apa dengannya? Setelah berulang kali bertanya, baru tahu. Nyonya telah mengembara ke Jiangcheng. Aku sudah bertemu dengannya. Kau sudah bertemu Wanning? Benar. Bertemu di rumah keluarga Su di Jiangcheng. Keluarga Su. Kau sedang apa? Tahu ini, villa keluarga William di kota sungai. Cepat pergi. Aku mencari Vivian. Kau siapa? Berani memanggil langsung nama CEO Vivian. Lihat dirimu sendiri di cermin. Seperti apa rupamu? Sepertinya Vivian benar-benar ada di sini. Aku suaminya. Kau bilang kau suaminya. Kalau begitu aku ayahmu. Sok di sini. Cepat pergi. Awas aku buat kau jadi berkeping-keping. Ngomong lagi sekali. Hari ini aku buat kalian berkeping-keping. Anak ini berani di keluarga William memukul orang. Aku lihat kau cari mati. Bocah ini siapa? Spesialis orang penjaga pintu yang sok berkuasa seperti kalian. Bocah ini berani memukul orang di keluarga William. Mati kau. Tadi bicara baik-baik kalian. Tidak dengar. Aku tidak akan basa-basi lagi. Namaku Sean. Beritahu Vivian untuk menemuiku. Sampah tak berguna. Berani-beraninya main-main dengan CEO Vivian. Aku lihat kau benar-benar cari mati. Habisi dia. Aku peringatkan kalian. Tak peduli keluarga William di kota sungai ini seberapa berkuasanya. Hari ini siapa yang menghalangiku? Akan kubuat dia berlutut memohon. Dia tidak terlihat seperti orang kota sungai. Sean. Dia benar-benar belum mati. Sekelompok sampah. Turun semua. CEO Vivian. Ada apa? Saya ibunya CEO Vivian. Apa saya di keluarga William? Bicara juga tidak boleh. Tidak ada nyonya. Pergi. Vivian. Senang bertemu denganmu. Selama bertahun-tahun ini, aku setiap detik setiap menit merindukanmu. Sudah pergi tanpa pamit. Kenapa kembali? Tentu saja karenamu. Lebih baik kau pergi. Kota sungai bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Vivian. Apa maksudmu? Kau juga lihat. Sekarang, aku sudah punya kehidupan baru. Lupakan masa lalu. Apa kau diancam seseorang? Kau pikir sekarang masih beberapa tahun lalu. Dulu aku benar-benar buta. Membiarkan Vivian menikah dengan bocah sepertimu. Vivian,
Sekarang adalah Tunya William muda. Dari keluarga William Kota Sungai. Tunya. Di kota sungai ini, ada siapa yang berani mengancam putriku? Vivian. Kau istriku. Itu semua sudah masa lalu. Aku peringatkan kau, sekarang segera pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kau akan segera menikah dengan penerus keluarga William, Edward. Mulai sekarang, aku harap kau jangan datang mengganggu hidupku lagi. Pasti Edward itu yang mengancammu, kan? Vivian, jangan takut. Sean sudah kembali. Aku akan membawamu pulang. Cukup. Kau harus hadapi kenyataan. Sekarang antara kau dan aku sudah berbeda jauh. Aku bisa masuk keluarga William. Semua karena aku berusaha selangkah demi selangkah. Masuk keluarga William. Edward, di matamu apa? Sean, kalau kau masih berani menghina keluarga William, aku pasti akan menyuruh Edward mencincangmu. Dengar baik-baik. Aku tidak peduli keluarga William itu apa. Hari ini meskipun Kaisar Langit datang, aku juga akan membawa istriku pergi. Aku tidak akan pergi denganmu. Sadarlah, kau. Di antara kita sudah berakhir. Aku melewati ribuan mil ke Jiangcheng untuk menemukanmu. Kamu malah bilang padaku ini sudah berakhir. Di dalam kartu ini ada 3 miliar. Bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri. Anggap saja sebagai kompensasi untukmu. Bertahun-tahun, ikatan suami istri. Hanya seharga 3 miliar ini. Sombongnya. 3 miliar. Kamu kerja keras seumur hidup pun tidak akan mendapatkannya kembali. Cepat ambil uang ini dan pergi. Takutnya nanti Tuan Muda Su pulang bertemu denganmu. Kau sial. Yuan Ning, kamu benar-benar mengecewakanku. Kamu pasti akan menyesal. Pengawal. Tenang saja. Aku tidak akan menyakitimu. Tapi aku harus memastikan kamu meninggalkan Jiangcheng. Orang-orang ini anggap saja mengawalmu pergi. Orang-orang tak berguna ini bisa mengendalikanku. Jangan keras kepala. Nanti malah mempermalukan diri sendiri. Aku menjaga perbatasan, membunuh banyak musuh. Hari ini aku ingin melihat siapa yang berani bergerak. Kau ini siapa? Berani mengancam keluarga Su. Kenapa tidak berani? Kalau berani, serang saja. Sekelompok orang tak berguna. Keluarga Su memelihara kalian untuk pajangan. Tak disangka, Presdir Feng punya simpanan. Hoan, kau datang tepat waktu. Cepat, tangkap orang yang baru saja lari keluar itu. Kembali. Menantu keluarga Su saja belum masuk. Kau hanya seorang pelayan. Sudah berani bertindak gegabah. Ingin naik ke atas langit. Jalang. Aku di keluarga Su sudah puluhan tahun. Bahkan Tuan Besar pun harus menghormatiku. Hoan, Hoan, Hoan juga berani kau panggil. Presdir Feng, aku akan menghajar pelayan ini untukmu. Kau tidak keberatan kan? Memukul anjing pun harus lihat tuannya. Ho. Tunggu sampai Yuan Ning menikah. Lihat bagaimana aku akan mengurusmu. Kepala pelayan Ho. Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Orang itu hanya perlu tinggal di Jiangcheng sehari lagi. Pasti akan menambah masalah. Bukannya tidak bisa membantu, tapi masalah sebelumnya yang kubilang padamu, kau tidak peduli. Kepala pelayan Ho. Tenang saja. Jika ini berhasil, aku pasti akan meyakinkan keluarga Su untuk anakmu dipromosikan menjadi CEO pelabuhan. Kalau begitu terima kasih banyak Presdir Feng. Serahkan saja ini padaku. Hoan ini semakin kurang ajar. Sekarang aku masih harus memanfaatkannya. Dendam ini, cepat atau lambat aku akan menyelesaikannya dengannya. Naga Tuan memang bijaksana. Orang-orang keluarga Su yang dikirim Feng Yuan Ning sedang dalam perjalanan ke tempatmu. Beri mereka pelajaran. Baik. Siapa itu? Berani menghalangi jalan Tuan Ho. Sudah berapa kali kukatakan pada kalian, harus memperlakukan wanita dengan lembut. Terutama wanita cantik. Gadis cantik. Jangan takut. Tidak menakutkanmu kan? Kenapa sendirian di jalan besar seperti ini? Berbahaya sekali. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang?
Berani menyerang Tuan Hou. Cari mati. Hajar dia untukku. Naga Tuan. Orang itu sudah kukendalikan. Bagaimana menanganinya? Berani menyentuh Xiao Yunku. Benar-benar mati 10.000 kali pun tak bisa menebusnya. Aku mengerti. Atau sudahlah. Aku tidak ingin terlalu tegang. Bagaimanapun dia juga. Baik. Feng Yuanning. Aku sudah sangat berbaik hati padamu. Sayang, jangan menangis lagi. Jangan menangis lagi. Kau menangis membuatku sakit hati. Kak Su, kau harus membelaku. Ada apa sebenarnya, Tuan Su? Mereka menghinaku tidak apa-apa. Tapi ini jelas. Menamparkan wajahmu. Wanita itu berani berada di wilayah kita. Dengan begitu sombong. Ini jelas-jelas tidak menganggap kau ada apa-apanya. Dipermalukan oleh seorang wanita. Di wilayahmu sendiri. Seperti itu. Bagaimana kau masih punya muka untuk mengeluh padaku? Tahu latar belakang lawannya. Sebelumnya belum pernah terlihat di Jiangcheng. Mungkin baru datang ke sini. Dasar bodoh. Diintimidasi seperti ini. Tapi masih belum tahu identitas lawannya. Aku ingat. Di atas ada pola naga yang aneh. Pola naga. Benar. Kau yakin melihatnya dengan jelas? Aku melihatnya dengan jelas. Itu adalah lencana khusus pasukan Zhen Guo. Lagi pula, hanya perwira tinggi dari Komandan Yulong ke atas yang berhak memakainya. Pasukan Zhen Guo. Betul. Itu adalah pasukan elit dari Dacia kita. Bukankah mereka selalu berada di perbatasan? Kenapa datang ke Jiangcheng? Setahu saya, di bawah komando pasukan Zhen Guo, memang ada seorang jenderal wanita, yaitu Komandan Yulong. Jiang Di. Betul. Hanya saja, Chen Lao menggantikan Xiao Yun. Setelah mengambil alih komando pasukan Zhen Guo, dia juga meninggalkan pasukan Zhen Guo. Sekarang tampaknya, Jiang Di ini benar-benar sangat setia. Masih mengikuti Xiao Yun kecil ini. Mungkinkah mereka sedang membicarakan Xiao Yun? Tidak mungkin. Si sampai ini hanya kebetulan namanya sama. Takut apa? Bukankah hanya seorang wanita tanpa kekuasaan? Apalagi yang bisa dia lakukan? Itu karena kau tidak mengerti betapa menakutkannya dia. Jiang Di, meskipun hanya seorang wanita, tapi sama sekali tidak bisa diremehkan. Dalam pertempuran melawan Men, kedua belah pihak menemui jalan buntu. Jiang Di memimpin lebih dari 300 orang. Berlari ribuan mil, langsung menuju ke belakang pasukan Men. Di tengah 10.000 tentara, secara pribadi membunuh Jenderal Men. Satu pertempuran menentukan alam semesta. Dianugerahi gelar Dewa Pembantaian. Jika seperti yang kau katakan, maka Jiang Di ini benar-benar karakter yang kejam. Betul. Dengan dia melindungi Xiao Yun, maka kita ingin mengusirnya akan sangat sulit. Aku teringat sesuatu. Di bawahku ada seseorang bernama Feng Yao. Tiba-tiba menghilang secara misterius. Selain itu, di bawah keluarga Shen ada sarang ular berbisa bernama Penjaga Huang. Juga dihancurkan oleh sekelompok orang misterius. Kemungkinan besar merekalah pelakunya. Kemungkinan besar itu adalah mereka. Mungkinkah mereka juga ingin datang ke Jiangcheng untuk mendapatkan bagian? Kalau begitu, Jiangcheng ini mungkin akan segera berubah. Tidak akan sampai berubah. Jiangcheng selama ratusan tahun ini telah Zhao, Su, Liu, Shen, dan 8 keluarga besar lainnya yang mengendalikan. Selama kita bersatu dengan keluarga lain untuk menekan, tidak peduli seberapa hebatnya dia, ingin bertahan di Jiangcheng, juga harus berhati-hati. Betul. Aku tidak percaya. Dia berani demi sampah. Benar-benar berbalik melawan kita. Jiang Di. Kita lihat saja. Tuan, Su Duizeng sedang bersiap untuk bertindak. Bersiap untuk mengambil kesempatan pesta ulang tahun kepala keluarga Su untuk mengadakan pertemuan rahasia. Isi pertemuan adalah bagaimana cara menyingkirkan Xiao Yun. Tuan, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kau pasti akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Su Yuhuan, kan? Tentu saja. Sebagai keluarga nomor 1 di Jiangcheng, bagaimana mungkin aku tidak pergi? Bagus sekali. Bagaimana ikan hitam biasanya bersembunyi
di lumpur. Bagaimana? Kita bisa memancing mereka ke permukaan. Manfaatkan kesempatan ini untuk membereskan semuanya. Jiang Di, bagaimana persiapan di pihakmu? Tuan, kalau begitu aku akan mengumpulkan bawahan untuk menemani Anda ke pesta. Tidak perlu. Kalian juga tidak perlu pergi. Aku punya hal yang lebih penting untuk kau lakukan. Dui Zeng. Halo para paman. Aku yakin semua orang telah mendengarnya belakangan ini. Akhir-akhir ini di area Jiangcheng ada kekuatan baru yang muncul. Sangat meresahkan. Beberapa hari yang lalu, keluarga Shen dan keluarga Liu, bisnis mereka berturut-turut terpengaruh, menyebabkan kerugian dalam berbagai tingkatan. Bahkan keluarga Kusu juga tidak bisa dihindari. Bisa sabar, tapi tidak bisa ditahan. Memikirkan hal ini membuatku kesal. Beberapa keluarga kita masing-masing menjalankan bisnis mereka sendiri, selalu damai dan tanpa masalah. Sekarang muncul orang luar seperti itu, berani naik ke atas kepala kita dan buang air besar. Kepala keluarga Shen benar. Inilah alasan aku mengundang semua orang ke sini. Jiangcheng adalah wilayah kita. Kita sama sekali tidak mentolerir orang luar bertindak sembarangan di sini. Benar. Karena itu, kita harus memberi mereka pelajaran. Biarkan mereka tahu betapa hebatnya kita. Aku ingin melihat hari ini siapa yang ingin mendisiplinku. Tuan Muda Su sebelumnya datang ke keluarga Su. Membuat masalah adalah dia. Dia pasti tahu di mana Jiang Di berada. Kau Xiao Yun, kau Su Dui Zeng ya? Benar-benar menganggap dirimu siapa? Ayahmu memberimu nama, benar-benar tidak tahu setinggi langit dan setebal bumi. Apakah ayahmu sakit? Jaga mulutmu. Aku tidak keberatan mencabut gigimu dengan tanganku sendiri. Xiao, kau benar-benar mencari kematianmu sendiri. Hari ini aku akan menyelesaikan dendam lama dan dendam barumu. Membayar semuanya sekaligus. Bagaimana? Tangan yang satunya lagi juga tidak dibutuhkan. Kau percaya atau tidak? Hari ini aku akan membunuhmu. Mundur. Tuan Muda Su, jangan halangi aku hari ini. Kau ingin menentang perintahku. Xiao Yun, kau sangat berani. Ini juga bukan sarang naga atau sarang harimau. Kenapa aku tidak berani datang? Bagus sekali. Aku sangat menghargai keberanianmu. Tapi aku harus mengingatkanmu sesuatu. Tidak apa-apa jika kau mengatakan beberapa patah kata lagi. Mendengarkan atau tidak adalah urusanku. Kau kurang ajar. Apakah ada bagianmu untuk berbicara di sini? Xiao Yun, terakhir kali kau datang untuk membuat masalah. Aku berbaik hati melepaskanmu. Tanpa diduga, kau malah memanjat hidungku. Dan berani datang lagi. Benar-benar menganggap keluarga Su sebagai pasar sayur. Kalian melakukan hal-hal teduh yang tidak bisa diungkap ke publik. Keluarga Su ini bahkan tidak sebagus pasar sayur. Buka mata anjingmu dan lihat lebih dekat. Orang-orang di sini semuanya adalah keluarga terkemuka di Jiangcheng. Dihina olehmu seperti ini. Benar-benar seperti pepatah. Orang bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Benar juga. Kau tentu saja tidak takut. Kau hanya memiliki satu nyawa kecil. Apa yang bisa kau keluarkan? Kau akan menyesali kesempitan pikiranmu. Karena apa yang kumiliki melampaui imajinasimu. Xiao, aku masih belum mengerti dirimu. Kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah Raja Naga yang agung. Berhentilah bermimpi. Kau tidak lebih dari seorang yang bukan siapa-siapa. Seorang parasit. Bahkan di luar sana, preman di jalan bahkan tidak akan menganggapmu penting. Jadi jika begitu, mengapa kalian berkumpul dan berdiskusi untuk membahas cara menghadapiku selama bertahun-tahun? Berani melawan aku? Kau orang pertama. Kalau begitu, benar. Nanti tidak akan ada yang melawanmu lagi. Karena kau ditakdirkan untuk tidak memiliki hari esok. Kau percaya atau tidak? Hanya dengan satu perintahku, aku bisa menembakmu mati di tempat. Lalu kau percaya atau tidak? Sebelum kau menembakku, aku bisa mengalahkanmu. Hei! Kulihat siapa yang berani bergerak. Sombong sekali. Jangan berpikir karena dilindungi Hang Di, kau bisa bersikap seenaknya. Mengandalkan wanita. Apa kau tidak malu? Tanpa Hang Di, aku masih bisa. Percaya atau tidak? Hari ini yang hadir di sini semuanya adalah tokoh-tokoh besar Giangtan.
Bahkan jika Hang Di sendiri yang datang, dia juga tidak berani membuat keributan. Jika kau masih berani sombong, tahun depan, hari ini, adalah hari kematianmu. Kalau begitu cepat tunjukkan padaku kemampuan kalian. Benar-benar tidak tahu malu. Uyanmin, asalkan kau ingat sedikit tentang hubungan suami istri kita, kau harus pergi bersamaku. Apa yang bisa kuberikan padamu? Lebih banyak dari apa yang kau miliki sekarang. Tie Fan, cukup. Kau pikir aku masih gadis polos yang dulu, dengan mudah percaya pada kebohonganmu. Bohongmu. Kau bisa memberiku apa? Apa yang bisa kau berikan padaku? Hanyalah kekecewaan yang berulang-ulang. Apakah aku, Tie Fan, yang tidak terkenal ini, benar-benar tidak berguna? Apakah dia benar-benar sebaik itu? Menyedihkan. Keluarga Tu adalah salah satu dari 8 keluarga besar Giang Tan. Hanya orang desa sepertimu berani membandingkan diri dengan Tuan Tu. Apa hebatnya 8 keluarga besar? Aku, Tie Fan, sama sekali tidak menganggapnya penting. Sangat sombong. Kau mau mati, kakak Zeng. Meskipun Tie Fan sombong dan pantas mati, bagaimanapun dia adalah mantan suamiku. Bisakah kau memberinya kesempatan untuk hidup demi aku? Uyanmin, kau memohon pada orang yang salah. Kau seharusnya memohon padaku untuk mengampuni nyawa Tu Dui Zeng. Tie Fan, kau gila. Hidup dengan tenang tidak baik. Uyanmin, aku bisa mengerti perasaanmu saat ini. Tapi kau juga lihat, ini bukan lagi urusanku sendiri. Tie Fan telah menghina kewibawaan 8 keluarga besar Giang Tan kami. Benar, jika tidak dihukum berat, 8 keluarga besar kami masih punya muka. Penguasa Giang Tan ini ingin kau mengampuni nyawanya, bukan tidak mungkin. Tapi Tie Fan harus memberitahu keberadaan Hang Di dan berlutut untuk meminta maaf. Lalu berjanji, mulai sekarang, tidak akan menginjakkan kaki di Giang Tan lagi. Tie Fan, kau dengar? Aku hanya bisa membantumu sebatas ini. Jika kau masih tidak tahu diri, maka aku juga tidak bisa menyelamatkanmu. Kau mengalahlah. Bodoh. Kau menertawakan apa? Aku, Tie Fan, terlahir dengan tulang yang keras. Tidak bisa berlutut. Mereka juga tidak pantas. Dan lagi, aku tidak akan pernah mengkhianati Hang Di. Apa kau harus keras kepala seperti ini? Apa yang sudah kuputuskan? Sampai mati, akan kuputuskan. Kusarankan kau untuk melihat situasi dengan jelas. Hang Di, jika setia padamu, tidak akan membiarkanmu datang ke sini sendirian. Dia hanya menganggapmu sebagai pion untuk dimanfaatkan. Kau pikir dia akan menyinggung 8 keluarga besar Giang Tan demi dirimu? Apakah di matamu semua benar dan salah diukur dengan nilainya? Bukan. Sesuatu yang tidak bernilai adalah salah. Lalu bagaimana denganku? Apakah jika aku tidak berharga lagi, kau juga akan meninggalkanku? Diam. Kenapa? Apa aku benar? Xiao Yun, aku membantumu. Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi juga berbalik menggigitku. Jika kamu keras kepala seperti ini, maka jangan salahkan aku. Tidak mengingat sedikit pun rasa kasih sayang suami istri kita. Jika kau masih mengingat sedikit rasa kasih sayang suami istri, maka kau juga tidak akan tega seperti ini. Xiao, kau berani menghina wanitaku seperti ini. Hari ini meskipun Kaisar Langit Agung datang, juga tidak bisa menyelamatkanmu. Penjaga, tangkap dia untukku. Su Dui Zeng, kita sudah sepakat. Nyawa bocah ini harus menjadi milikku. Aku ingin mencincangnya untuk dimakan anjingku. Karena Tuan Shen sangat tertarik. Bagaimana mungkin aku tidak memenuhinya? Sungguh menyedihkan. Xiao, sudah terlambat. Aku mengasihanimu. Lalu apa yang bisa kau lakukan padaku? Keluarga Shen, ku beritahu, mulai sekarang akan runtuh. Omong kosong. Bocah ingusan sepertimu berani bicara besar. Omong kosong. Kalau begitu mari kita coba. Komandan Naga Kekaisaran Jiang Di tiba. Hanya rubah betina. Aku khawatir hanya sampah seperti Xiao Yun yang bisa diperintah. Di sini, jangan berpura-pura menjadi serigala ekor besar. Jiang Di, kau benar-benar berani. Kami belum mencarimu. Kau malah datang sendiri. Komandan ini keluar masuk tanah barbar utara seperti tempat tanpa orang.
Kota Jiang yang kecil ini. Ada tempat yang tidak bisa kudatangi. Mantap sekali. Su, meskipun tidak bisa menandingi kegagahan barbar, tapi juga tidak akan membiarkanmu menghinaku. Karena sudah datang. Jangan pergi lagi. Kalau begitu lihat saja, apakah kau punya kemampuan itu? Kau pasti berselingkuh dengan Xiao Yun, kan? Jika tidak, kau juga tidak akan begitu antusias. Kurang ajar. Pantas dipukul. Pemberontakan-pemberontakan. Kalian lihat. Dia menantang keluarga Sen kita. Juga menantang 8 keluarga besar kita. Harus memberinya pelajaran. Kau menertawakan apa? Tentu saja menertawakan kebodohanmu. Sen Feng, kan? Benar. Ini kakek dari keluarga Senmu. Kau tidak lagi mewakili keluarga Sen. Bodoh. Aku adalah kepala keluarga Sen. Bagaimana tidak bisa mewakili keluarga Sen? Mungkin kau belum tahu. Keluarga Sen ini sudah berganti kepemimpinan. Kepala keluarga Sen yang baru, Sen Qian, memberi hormat kepada ketua naga. Silakan berdiri. Si tua kedua, ada apa sebenarnya ini? Kau perlu memberiku penjelasan yang masuk akal. Kakak, jangan salahkan aku. Aku juga demi keluarga Sen. Menyelamatkan keluarga Sen dari kehancuran. Omong kosong. Kau berkolusi dengan orang luar. Mengkhianati keluarga. Kau tidak takut menjadi pendosa keluarga. Kaulah pendosa keluarga. Demi kepentingan pribadi. Membuat keluarga Sen menjadi bawahan keluarga Su. Tunduk pada Su Duizeng. Bahkan rela menjadi anjing keluarga Su. Sekarang, berani melawan ketua naga. Ketua naga kepalamu. Lancang. Kau masih berani berdalih. Untungnya ketua naga bermurah hati. Telah setuju untuk mengampuni keluarga Sen. Hanya menuntut pertanggungjawabanmu sendiri. Aku, diam. Penjaga. Bawa Sen Feng pergi untukku. Pergi. Aku. Terima kasih ketua naga atas ampunannya. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Sen hanya akan mengikuti ketua naga. Dengan sepenuh hati. Mundurlah. Baik. Pertunjukan kekuatan yang bagus. Kau pikir kami akan takut padamu? Keluarga Sen ini benar-benar seperti tikus. Berani-beraninya bergabung dengan harimau. Tua ompong ini, penguasa naga pelindung negara atau apalah itu, hanya pantas mengintimidasi orang bodoh. Liu Haoye, aku benar-benar menganggap kebodohanmu sangat lucu. Penguasa naga berbelas kasih. Jika kau sekarang berlutut dan meminta maaf, aku yakin penguasa naga masih akan memberimu kesempatan hidup. Aku jijik. Keluarga Liuku, meskipun tidak setara dengan bangsawan, tapi di seluruh kota Jiang, bahkan seluruh Xia Agung, juga tidak ada banyak keluarga yang berani meremehkanku seperti ini. Jika kau tidak bertobat, maka aku sangat menyesal harus mengatakan kepadamu bahwa akhir hidupmu akan lebih menyedihkan daripada keluarga Sen. Keluarga Sen hanya mengganti kepala keluarga, sedangkan keluarga Liumu tidak akan pernah pulih. Xiao Yun, jangan menakut-nakuti kami. Meskipun sekarang kekurangan keluarga Sen, tapi kota Jiang masih memiliki 7 keluarga besar. Menangani orang compang camping sepertimu masih lebih dari cukup. Benar. Asalkan ke-8 keluarga kami bersatu, maka bahkan istana naga Xia Agung juga harus gemetar ketakutan. Apalagi kau hanya anak kecil yang hanya pandai berpura-pura. Kau tertawa apa? 7 keluarga besar apa? Keluarga Liu kalian sudah tidak ada lagi. Jangan menakut-nakutiku. Angkat teleponnya. Tuan, ada masalah besar. Keluarga kita dicurigai penipuan perdagangan. Aset di Xia Agung dibekukan tanpa batas waktu. Keluarga Liu tamat.